Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jai atas kehadirannya. Terima kasih Bu Pipi sudah membantu saya. Kita sudah saya membersamai Bu Pipi untuk mengadakan supervisi di kelas ya Bu ya. Dan sudah kita lakukan pada hari Rabu tanggal 24 Mei. Iya. Ya. Terima kasih juga sudah bersedia untuk melakukan dialog untuk pasca observasi ini Ibu ya. Karena bagaimana Ibu perasaannya setelah kita sama-sama ya saya melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas sampai kita berhasil loh ya kemarin membuat ya kan konten produknya udah langsung gitu loh dilihat gitu. Nah selama pembelajaran bagaimana perasaannya Ibu? Perasaannya saya sangat senang. Kenapa? Karena di situ saya bisa berbagi praktik baik, yaitu praktik baiknya adalah pengenalan pembuatan kompos. Mungkin pembuatan kompos itu terlihat sederhana, tapi gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah itu kadang mudah, kelihatannya mudah, tetapi ada yang bisa jadi kompos, ada yang enggak seperti itu. Jadi perasaannya sangat senang sekali di situ. Terus di sini juga kita bisa berkolaborasi. Nah, berkolaborasi antara pelajaran PAI dengan pelajaran PKWU seperti itu. Iya, PAI kan kebersihan sebagian dari iman, berkolaborasi seperti itu. Kemudian sedangkan pembuatan kompos kan kadang kan kita di sini darurat sampah ya, darurat sampah. Kadang kan sampah khususnya sampah organik. Kalau sampah plastik kita bisa dijual di BSU ya Bu ya, kan kita punya BSU ya, seperti itu. Tapi yang bingungnya adalah sampah organik. Sampah organik ini dikemanakan nih, seperti itu. Nah, salah satu penyelesaian masalah yang ada sampah organik ini dibuat kompos. Nah, karena di SMA Sumber ini kita banyak sekali sampah organik yang sangat melimpah. Salah satunya adalah daun-daun kering. Daun-daun kering. Nah, kita memanfaatkan aset yang ada di SMA Sumber. Makanya di sini kita berkolaborasi. Jadi saya sangat senang sekali, alhamdulillah akhirnya mampu berkolaborasi antara PAI dengan biasa itu. Kan kadang-kadang kalau misalnya itu anak hanya tahu kebersihan sebagian dari iman, cuma seperti itu aja, tapi mereka mempraktikkan sendiri seperti itu. Nah, itu perasaannya. Iya, baik Ibu Pipi. Ketika kita ada dialog atau percakapan pra-observasi, Ibu menyampaikan tujuan ya Bu ya, tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, apa tujuan dari pembelajaran itu sudah tercapai? Alhamdulillah tujuannya sudah tercapai. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu membuat kompos dari starter yang sederhana, molnya yaitu berasal dari nasi bekas itu dengan teknik seadanya yang ada di sekitar SMA Sumber seperti itu. Dan ketika kemarin dipraktekkan, alhamdulillah semua siswa sangat antusias dan tujuan dari pembelajaran tersebut tercapai. Tujuannya adalah siswa bisa membuat kompos. Tinggal mereka menunggu nanti panennya 1 bulan kemudian. Seperti itu. Baik Ibu. Nah dari area yang ingin dikembangkan itu Bu ya, apakah sudah terlihat itu hasilnya dari selama pembelajaran awal sampai akhir sampai ketika kompos itu sudah selesai proses pembuatannya, area pengembangan dari pembelajaran Ibu sudah tercapai? Sudah tercapai alhamdulillah. Jadi dari area pengembangannya adalah kan tujuan utamanya membuat kompos. Berarti area pengembangannya adalah sekitar teknik pembuatan komposnya. Nah, di sini kita ada 12 kelas. Jadi dari 12 kelas tersebut saya mencoba kalau yang kelas pertama itu pakai pembuatan kompos dengan cara yang paling sederhana sekali, dengan alat seadanya, kemudian dengan mengganti Bu, biasanya kan pakainya M4 tapi kita diganti dengan nasi bekas seperti itu. Nah, area pengembangannya di sini awalnya
itu hanya menggunakan karung seadanya. Tetapi ketika di area pengembangan tersebut, ternyata di sini kita bisa menggunakan beberapa teknik dalam pembuatan kompos. Salah satu area pengembangannya adalah nanti di kelas selanjutnya akan mencoba mengembangkan dengan teknik banana cycle. Banana cycle itu mungkin teknik yang sangat tradisional, tetapi kalau misalnya kita punya lahan sekolah yang sangat sempit, itu kan sangat repot. Tapi di SMA Sumber ini areanya cukup luas, 3 hektar. Jadi kemarin kan prakteknya itu di ujung SMA yang paling ujung, di hutan SMA seperti itu. Kenapa kalau misalnya bikin kompos di kisaran seperti ini di daerah dekat-dekat ruang kelas itu biasanya mengeluarkan aroma tidak sedap. Nanti yang ada ribut, anak-anak tuh bau apa nih, dikira bau sampah seperti itu. Padahal ada proses pembusukan dari kompos tersebut. Nah, area pengembangannya adalah menggunakan banana cycle. Tadinya awalnya hanya dari karung, jadi membuat kompos di karung, kemudian dikembangkan menjadi banana cycle. Ternyata dari banana cycle ini ada pengembangan terbaru, yaitu namanya teknik takakura. Di situ pengembangannya, kalau pembuatan kompos ini kan memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, kalau yang sangat sederhana itu dengan kita menggunakan karena keterbatasan, jadi maunya menggunakan nasi bekas. Mol itu adalah mikroorganisme yang akan kita ternak, seperti itu. Berbeda dengan mol yang ada di kimia, seperti itu. Kalau di kimia mol adalah satuan, seperti itu. Nah, tapi yang akan dikembangkan kan tadinya molnya kan dari nasi. Harusnya kan kalau misalnya dari umum menggunakan M4. Tapi ternyata ketika akan praktek M4-nya kadaluarsa. Udah expired. Jadi waktu tanya ke Pak Wandi ada nggak M4? Ada Bu, gitu. Tapi pas ketika mau praktek, lah kok M4-nya dari tahun 2000? Sekarang udah 2022. Gitu. Jadi kan, wah ini gimana nih? Langsung putar otak ke anak-anak. Ada yang main deket nggak? Ada Bu. Ada nasi bekas nggak? Ada. Jadi anak-anak yang jam pagi itu izin pulang untuk ngambil nasi bekas. Terus alhamdulillah diperbolehkan, gitu kan. Terus untuk praktek, tapi kalau campurannya dengan air biasa aja. Bukan air gula. Enggak, karena nasi bekas itu adalah gula, udah mengandung gula. Bahkan gulanya ini lebih awet, jadi tidak menghasilkan semut seperti itu. Kan kalau misalnya kita air dengan gula aja dikasihin ke sampah, itu mengundang semut kalau tidak ada M4. Jadi kan nggak ada starter pembuatan komposnya seperti itu. Nah di situ ada pengembangannya. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya ketika dipindahkan itu masih bau seperti itu. Kemudian dikembangkan ke banana cycle. Banana cycle tidak menimbulkan bau, tapi kelemahannya cukup pembuatan komposnya itu cukup lama, antara 3 sampai 6 bulan gitu. Tapi aman, panennya lama. Nah kalau misalnya dengan yang metode sederhana kemarin itu panennya bisa 1 minggu, 1 minggu bisa panen. Terus pengembangan selanjutnya itu pakai menggunakan takakura. Takakura itu kenapa mau dipakai? Pertama, pengembangannya tidak menghasilkan bau dan tidak menghasilkan maggot atau belatung. Jadi kita bisa simpen di kisaran dekat dapur. Kan di SMA Sumber di ruang guru ada dapur nih. Nah kita bisa di situ. Atau misalkan kalau siswa kan nggak mungkin di dapur guru. Kalau siswa nanti di parkiran, situ kan ada pohon mangga. Di situ kan agak lembab. Nanti bisa disimpan di situ teknik takakuran. Itu ada pengembangannya Bu. Seperti itu. Nah kalau misalnya sudah jadi kompos, pengembangan selanjutnya adalah selain dijadikan sebagai, kan kalau untuk PKWU ada beberapa tema. Biasanya kan ada tema pengolah. Kita selalu 2 tema, kerajinan dengan pengolahan. Nah ini baru pertama kali kita ingin merambah ke budidaya. Tapi kalau untuk mau ke budidaya itu kan biasanya harus menyiapkan media tanam. Kalau misalnya membeli media tanam itu kan cukup mahal. Jadi kita memanfaatkan aset yang ada di SMA Sumber, banyak daun kering. Sebelum ke materi budidaya kita menyiapkan dulu media tanam yang banyak. Nah kalau misalkan media tanamnya sudah terpenuhi, masih ada sisa kompos yang bagus, maka kompos tersebut dapat kita jual.
Kalau PKWU kan namanya PKWU, prakarya dan kewirausahaan. Harus ada produk yang dijual. Nah, produk yang dijual ini adalah berupa kompos. Nah, karena ada teknik Takakura atau teknik banana cycle atau dengan teknik molasi bekas, itu kalau kita menghasilkan kompos yang uji coba dulu ya, uji coba di media tanam, menghasilkan tanaman yang bagus, kemudian bisa dijadikan sebagai pupuk untuk tanam-tanaman, baru kita akan jual. Jadi trial dan error. Kalau misalkan dari media tanam yang kita buat itu tanamannya tidak ada perubahan, kemudian tidak segar-segar, tidak, kalau bahasa ini nggak montok-montok kan tanamannya tuh ya kayak gitu. Nah, berarti kan itu kita ada kesalahan di dalam pembuatan kompos gitu, tanamannya kan kurang bagus. Nah, sehingga kalau misalnya sudah menghasilkan bagus, kemudian sudah perbandingannya sudah ketemu, nah baru bisa dijual seperti itu area pengembangannya. Yang saya lihat itu dari tujuan tadi sudah tercapai, kemudian area pengembangan juga sepertinya sudah tercapai dengan baik ya Bu. Tadi sampai anak itu sudah berhasil membuat kompos. Nah, karena berkaitan dengan PKWU tadi ada nilai jual gitu. Berarti ada pengembangan yang lain. Jadi apa maksudnya yang akan dikembangkan selanjutnya itu seperti apa gitu? Yang pengembangan selanjutnya itu nanti kalau misalnya dari kompos yang tadi media tanam untuk konsumsi pribadi, nanti kan dijual seperti itu. Dijual itu ada pengembangan selanjutnya. Kalau pengembangan kan tadinya dari teknik, dari beberapa teknik dicari teknik yang terbaik. Nah, kalau udah ketemu teknik yang terbaik itu nanti yang akan kita selalu kembangkan yang satu teknik itu. Nah, dari situ nanti kita mampu menjadi produksi kompos yang berkualitas. Tujuannya ke situ nanti tujuan akhirnya. Kalau misalnya untuk praktek yang awal kita hanya pengenalan dulu, siswa mampu tidak membuat kompos dengan benar. Seperti itu. Nah, kira-kira untuk pengembangan selanjutnya itu kapan Bu? Untuk pengembangan selanjutnya kalau misalnya dari banana cycle berarti 6 bulan, kita tunggu 6 bulan. 6 bulan kita uji coba kompos yang kita buat, dilihat tanamannya akan subur atau tidak. Kalau misalnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan, tanamannya subur, baru pengembangannya itu ada pengembangannya, kita akan menjual kompos tersebut. Awalnya kita menjual kompos tersebut, target siswa kalian boleh menjual di kisaran SMA Sumber, itu ada pengembangannya. Tapi kalau misalkan di SMA Sumber itu ada yang peminat, kita nanti mengembangkan selanjutnya menggunakan CFD, Card Free Day. Iya betul. Nanti kita di situ menggunakan logo Semanis. Seperti biasa kalau saya ke anak-anak kalau membuat logo harus ada nama Semanis. Karena brand. Itu brand. Hak paten brand. Jadi Semanis. Jadi pakai logo Semanis, anak-anak nanti setiap kelompoknya silakan memasarkan. Itu penjualan secara langsung. Kalau penjualan secara tidak langsung, mereka bisa menjual melalui online. Online-nya bisa melalui WA, bisa melalui IG, melalui FB, atau mereka bisa gabung ke Shopee atau Tokopedia. Itu pengembangan selanjutnya. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Ya. Nah, tadi setelah banyak bercerita ya, jadi saya juga terbuka wawasannya nih Pak tentang pembuatan kompos itu yang awalnya mungkin secara teori begini, dan kemarin melihat praktek mereka, anak-anak itu antusias sekali ya untuk bikin kompos, kan mungkin mereka berpikir itu penting untuk mereka lakukan di rumah juga gitu ya. Nah, kira-kira dari keberhasilan atau ketercapaian dari tujuan pengembangan itu, kalau di kisaran angka, kalau saya boleh patok dari angka 1 sampai 10 itu keberhasilan di angka berapa itu Bu? Keberhasilannya karena yang di sini baru awal, jadi saya patok 8,5. Kenapa 8,5? Kenapa 8,5? Karena ketika anak-anak kan kalau untuk mengolah, kalau praktek keterampilan kita membuat produknya yaitu pakaian bekas dari plastik. Dari keterampilan tersebut ada anak-anak tertentu saja yang memiliki passion dalam desain, membuat praktek. Tapi ada satu anak yang, Bu, bikin apa sih Bu? Saya kan laki-laki, nggak mau jahit-jahit gitu kan. Terus ganti di praktek pengolahan. Ketika praktek pengolahan,
ada antusias walaupun putra, Bu pokoknya saya bikin ini, iya nanti menjualnya kayak gini, Bu boleh nggak menjualnya kita ada PO, boleh, itu penjualan bebas, ada langsung ada tidak langsung. Nah sudah nih ada penjualan, tapi ada satu anak yang tidak mau keterampilan, tidak mau pengolahan. Jadi di sini kebetulan SMA Sumber ini PAS-nya itu mundur 1 minggu dari jadwal, sehingga kalau saya kan patokannya dari jadwal awal, jadi ketika 29 Mei itu sudah mulai PAS, tetapi ternyata seminggu ini PAS-nya mundur. Nah dari seminggu ini saya coba kira-kira anak yang susah ini kemana nih pembelajarannya. Nah saya cobakan ke kelas yang tersebut, anak-anaknya dicoba untuk membuat kompos. Nah ketika membuat kompos, awalnya anaknya layak play ya, apa ya bahasa Indonesia layak play ya? Tidak semangat. Tapi lihat teman-temannya yang lain ambilin sampah, Bu sampahnya kayak gini, iya boleh Bu, ini boleh enggak, ini boleh enggak. Dia ya jadi penasaran, anak penasaran jadi bawalah pakai kardus. Bu, ini saya bawa sampah pakai kardus gitu kan. Saya kaget, kok ini anak tahu bikin kompos kan medianya tidak mesti dengan karung, tapi dia pakai kardus. Nah, berarti kan, berarti anak ini ternyata posnya bukan untuk ke kerajinan, bukan untuk ke makanan, tapi komposnya ke kompos gitu. Ketika dikompos bersemangat mau mengaduk komposnya, padahal itu katakanlah jorok gitu. Iya kan, ada yang muntah-muntah waktu itu. Bu, bau ini nasi bekas kayak nasi yang ada di kecomberan atau apa. Memang seperti itu kan, ini nasi bekas nasi kemarin. Tapi anak tersebut yang awal, pokoknya kelompok anak itu, jadi di kelas IPS 3 itu ada satu kelompok yang tidak mau heterogen. Jadi kelompok yang lainnya heterogen, tapi satu kelompok ini putra semua, tapi super males semua. Tapi untuk kerajinan mereka nggak mau, untuk pengolahan mereka nggak mau. Jadi saya putar otak kira-kira apa, ketika untuk budidaya mereka mau bergerak semua dan hasilnya lebih cepat dari teman-temannya yang lain. Tapi ada yang mengeluh ketika refleksi, bagaimana perasaan kalian? Bu, kaki saya isinya semut semua, nginjek sarang semut kayaknya. Tapi gimana? Bu enak kayak gini Bu, jadi outdoor gitu kan. Terus kebetulan saya nggak bisa masak dan nggak bisa keterampilan, tapi kalau kayak gini tidak memerlukan keahlian itu Bu, tapi saya senang gitu kan. Ada yang Bu bau karena kayak itu yang di keran cucian yang nggak diambil lama tuh Bu, dan memang seperti itu pembuatan kompos, makanya kita simpan jauh dari area ruang kelas. Tapi kalau misalnya di pengembangan takakura itu kompos yang dihasilkan tidak berbau, tanpa belatung dan tanpa maggot gitu. Jadi area pengembangannya ke situ untuk sementara. Iya, baik Ibu. Di sini sudah sangat memaparkan panjang lebar ya. Saya tunggu perkembangan selanjutnya di mana Ibu dan siswa-siswa siswa-siswi SMA 1 Sumber itu bisa memproduksi kompos besar-besaran, kemudian oleh karena ini kaitannya dengan PKWU mungkin sampai ke pemasaran gitu ya Bu ya. Saya tunggu kabar baiknya ya, semoga semuanya bisa semoga komposnya biasanya anak-anak jadi hasil. Semua hasil. Amin ya. Dan itu menjadi semangat mereka untuk membuat kompos seterusnya ya yang terus nanti kita bisa berkolaborasi lagi Bu tentang misalnya ekonomi syariahnya. Iya betul, untuk pengembangan selanjutnya. Soalnya kan kadang-kadang anak tuh Bu, kalau batas keuntungan itu hasil berapa persen ya Bu kita sebagai penjual gitu kan. Ada anak yang misalnya berdalih, Bu nanti ini riba, ini apa. Kadang kan kalau anak nih kamu hasil HPP kamu segini, dilihat pesaing kamu kira-kira untungnya berapa persen. Mereka kaget, ternyata untungnya ada yang sampai 100%, ada yang sampai 125%. Jadi ada anak
Bu, ini riba nggak ya Bu? Oh ya nanti ini jadi PR kita bisa berkolaborasi dengan pelajaran PKI gitu kan. Jadi kan memang harus didampingi PKWU harus didampingi selain dengan kita bisa berkolaborasi dengan guru ekonomi juga harus berkolaborasi dengan guru PKI. Jadi kira-kira untuk mendapat keuntungan yang kira-kira kita walaupun usahanya ini awal startup ya, maksudnya baru mulai dari awal sekali, tapi langgeng pengennya seperti itu karena beberapa kali teknik penjualan tersebut kalau kan ada nih anak-anak yang memiliki badan dagang Bu, jadi baru keluarkan produknya saja sudah laku habis gitu. Tapi ada yang padahal jajanannya enak, menjual satu saja tidak bisa. Gitu ya, Seperti makanya itu. kata orang tua dulu tuh terganggu badan. Iya, seperti itu. baru Ada filosofinya iya, juga. baru disadari di sini. Jadi gitu kalau misalnya anak-anak kan kadang ada yang bazar atau apa, tapi ya insya Allah kalau misalnya komposnya jadi berarti jadi satu keunggulan dari Sema Sumber. Iya. Ada kompos. Iya, gitu. amin. Baik Ibu, terima kasih. Semoga kebersamaan kita dari mulai praobservasi, kemudian saya supervisi di kelas dan sampai sekarang dialog pasca observasi, semoga ini bermanfaat untuk kita ya Bu ya. Dan semoga nanti pembelajaran selanjutnya lebih baik dan lancar. Program komposnya sukses. Oke ya. Terima kasih Bu, sehat selalu. Terima kasih Pak Jai, terima kasih Bu Pipi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.